Korban tewas akibat bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Antar kabupaten lumpuh total. Berdasarkan data, masih belum ditemukan hingga sekarang. Sejumlah warga mengajaknya untuk beristirahat. Nanti biarkan banjir bandang oleh petugas kepolisian dan dibantu warga di kawasan Lembah Anai. Jujur hari ini temuan notas rasanya berat banget ya. Kalian pasti lihat beritanya. Baru aja kemarin saudara-saudara kita di Sumatera dihantam banjir bandang. Dalam sekejap mata, rumah-rumah hanyut. Mimpi-mimpi terendam banjir. Nyesek guys, asli. Nyesek banget lihat FYP TikTok ataupun IG saya. Lihat video-video evakuasi yang lewat di beranda. Di momen kayak gini, kadang muncul jelas satu pertanyaan liar di kepala. Pertanyaan yang mungkin sering kita skip karena takut dianggap gak jelas. Pertanyaannya yaitu, kenapa sih? Is God angry at us? Apakah ini semua hukuman? Teman-teman semuanya, mari kita diktat sebentar. Kita buka perspektif Al-Quran, tapi bukan buat menjat korban, oke? Kita dibuka sejenak untuk refleksi diri kita sendiri. Teman-teman semuanya, ada satu ayat Al-Quran yang menurutku cocok banget kalau kita tadaburi di era krisis iklim sekarang, yaitu di surah Ar-Rum ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, yang artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Para ahli tafsir kayak Ibnu Katsir atau Al-Marawi punya insight menarik soal hal ini. Kata kuncinya ada di kata bima kasabat aydin nas, karena ulah tangan manusia. Jadi Al-Quran itu fair ya, gak semua bencana itu serta-merta azab atau kemurkaan Tuhan yang ada. Seringkali itu adalah hukum kausalitas. Itu adalah feedback dari alam untuk kita. Coba deh kita cek penyebab banjir bandang kemarin. Hutan yang gundul, sampah yang menumpuk, tanah resapan yang sekarang diubah jadi jalan kita. Lalu coba kita lihat lanjutan ayatnya. Kenapa sih bencana itu harus terjadi? Al-Quran karena Allah ingin menimpakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka. Agar apa? Agar mereka kembali. Lihat, agar mereka kembali. Catat, tafsirnya itu bukan agar mereka menderita, tapi agar manusia itu sadar, agar kita aware bahwa gaya hidup kita yang terlalu eksploitatif, yang gak peduli lingkungan, itu ada konsekuensinya. Alam itu makhluk Allah juga. Kalau kita sakiti terus-menerus, dia juga bisa stick up, tapi dengan caranya sendiri. Entah itu dalam bentuk banjir seperti kemarin, atau dia stick up dengan longsor, atau dengan perubahan cuaca yang kini ekstrim banget ya guys. Jadi buat teman-teman semuanya, the real definition of soleh di zaman sekarang ini itu bukan cuma rajin sholat di masjid, tapi juga gimana kita gak buang sampah sembarangan, gimana kita peduli dengan isu-isu lingkungan saat ini, dan gimana empati kita jalan saat ada yang kena musibah. Teruntuk saudara-saudara kita di Sumatera, kami ikut prihatin dengan kejadian yang menimpa kalian saat ini. Ini adalah ujian keimanan yang sungguh berat untuk kalian semua. Dan teruntuk kita yang saat ini masih aman dan nyaman berada di rumah saat ini, tugas kita adalah mensupport mereka,
baik itu dengan donasi, memanjatkan doa untuk mereka, atau bahkan menjadi relawan yang turun tangan langsung membantu mereka di sana. Itu adalah sebagian bentuk dari validasi iman kita. Tapi untuk kita yang masih aman di sini, ini adalah notifikasi keras dari Tuhan bahwa bumi kita ini lagi gak baik-baik saja, dan kita punya peran untuk memperbaikinya. So, guys, mari kita kirim Al-Fatihah buat saudara kita di Sumatera. Dan setelah itu, yuk kita mulai lebih bijak jaga bumi, karena menjaga alam adalah bagian dari menjaga amanah. Stay safe, stay mindful, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.